神眷绝喜不愧的兽神神眷者。Halo guys, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Kamis, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 139 ya guys ya. Tapi sebelum itu, Mimin rekap tipis-tipis dulu episode sebelumnya. Meski sempat terjadi konflik dengan tim Hao Chen, namun menyadari tidak memiliki banyak waktu menyelamatkan Chen Ying-er, Chen Hongyu pada akhirnya menggunakan rantai penghubung jiwa untuk mengirim mereka ke lokasi cucunya. Meski di tempat ini, Ying-er berhasil menjatuhkan beberapa monster, tapi tiba-tiba saja penjaga Dewa Binatang menunjukkan diri, sehingga membuat suasana berubah drastis. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di pembahasan hari ini? Jadi kuilah cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Meskipun kemunculan penjaga dewa sempat membuat Chen Ying-er hanya bisa terdiam, tapi untungnya saja ketika sang penjaga berniat melepaskan serangan untuk membunuh Chen Ying-er, tim Hao Chen datang di waktu yang tepat. Long Hao Chen mengatakan, selain kedatangan mereka bertujuan membantunya, dirinya juga tidak akan membiarkan Ying-er menghadapi segel kutukan seorang diri. Merasa tersentuh mendengarkan hal itu, serta sangatlah merindukan Yuan-Yuan, Ying-er pada akhirnya memeluk sahabatnya tersebut. Singkatnya, dikarenakan mereka masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, Hao Chen lantas memerintahkan seluruh anggota bersiap-siap melakukan pertarungan. Pasalnya dengan adanya rantai penghubung jiwa yang mampu meningkatkan kekuatan mereka, Hao Chen sangat yakin mampu mengalahkan sang penjaga, sehingga dia langsung memimpin seluruh anggota melakukan baku hantam. Melihat sang penjaga tidak lagi bisa melanjutkan perbaku hantaman, Sima Xian lantas melepaskan palu meteor untuk mengakhiri pertarungan. Meskipun dia sempat beranggapan si penjaga koit, namun sayangnya hal itu tidaklah benar. Bahkan serangan yang dilepaskan sebelumnya justru memancing kemarahan si penjaga dan berniat membunuh seluruh anggota Hao Chen. Tepat di saat pukulan maut si penjaga nyaris mengenai tubuh keenam rekannya, Sima Xian tanpa terduga mengaktifkan teknik kemarahan tinju dewa untuk memblokirnya. Meski Sima Xian sempat meminta Hao Chen menyerahkan si penjaga kepadanya, sayangnya hal tersebut tidaklah berjalan lama. Pasalnya dia haruslah menerima geprekan Aldous hingga membuatnya jungkir balik. Meski seluruh anggota terlihat memberikan segala dukungan untuk menyelamatkan Sima Xian, tapi dikarenakan kekuatan si penjaga terlalu overpower, hal tersebut tidaklah membuahkan hasil. Menyadari tidak memiliki kesempatan melakukan pertarungan jarak dekat, Han Yu lantas menggunakan teknik kurungan cahaya untuk membatasi pergerakannya, sehingga memberikan waktu kepada Long Hao Chen, Seng Sai-er, dan Wang Yuan-Yuan melepaskan teknik warisan dewa. Meskipun hal itu sempat mengejutkan si penjaga, bahkan dia sendiri tidaklah pernah menyangka bisa melawan para pewaris dewa. Namun si penjaga tidaklah menyerah begitu saja, serta menggunakan sebuah teknik untuk melepaskan diri dan melepaskan tinju binatang jatuh untuk memblokirnya. Tidak ingin tinggal diam, Ying-er pada akhirnya menggunakan segel gerbang pemanggilan jiwa. Selain bertujuan membantu seluruh rekannya, teknik ini juga bisa meningkatkan kekuatan Maidu, bahkan dengan mudah mampu mengalahkan si penjaga. Perkataan barusan lantas dibantah oleh si penjaga. Dirinya bukanlah segel kutukan,
melainkan hanya seorang penjaga yang ditunjuk langsung oleh Dewa Binatang. Dengan alasan tersebut, si penjaga lantas berniat membawa Ying-Er memasuki area kolam suci yang merupakan tempat penampungan segel kutukan. Pasalnya hanya Ying-Er yang bisa memasuki area tersebut. Mendengarkan hal itu, Hao Chen lantas bertanya, apakah mereka bertiga tidak bisa menemani Chen Ying-Er? Si penjaga menjelaskan, meski mereka diberkati kekuatan dewa, tapi dikarenakan para dewa tidak saling terhubung, maka hanya orang dari kuil jiwa yang diberkati oleh Dewa Binatang saja yang bisa memasukinya dan menyucikan segel kutukan. Dengan alasan tersebut, si penjaga lantas bertanya kepada Ying-Er, apakah dia bersedia menerima ujian dan membayarnya dengan pengorbanan darah. Merasa hal tersebut sangatlah berbahaya, Hao Chen dan seluruh anggota lantas meminta Ying-Er menolaknya. Bahkan mereka pastilah bisa menemukan cara lain untuk menghilangkan segel kutukan. Terlebih lagi, mereka juga tidaklah ingin kehilangan Ying-Er. Sambil mendengarkan saran tersebut, serta kembali mengingat penderitaan anggota kuil jiwa, bahkan tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan kakeknya, Ying-Er justru lebih memilih menerima tawaran si penjaga, serta meminta seluruh anggota untuk percaya kepadanya. Terlebih lagi, jika terjadi sesuatu, dirinya bisa kembali dengan menggunakan rantai penghubung jiwa dan tiba-tiba... Tidak berselang lama, ketika Ying-Er hanya bisa terdiam menyaksikan roh segel kutukan mengelilingi area tersebut, ratusan segel jiwa tiba-tiba saja menghantam tubuhnya, seolah-olah membawanya memasuki alam kesadaran Dewa Binatang, dan tanpa sengaja melihat kenangan paling menyakitkan. Meskipun Chen Ying-Er tetaplah berjuang keras melawan segel kutukan, dan menegaskan pastilah bisa melewati ujian tersebut, namun hanya dalam waktu singkat, dia justru tidak sadarkan diri. Sementara itu, di saat Wang Yuan terlihat mencemaskan kondisi adik angkatnya, Chen Ying-Er tiba-tiba saja dikejutkan dengan sosok monster segel kutukan dan menegaskan, selain bertujuan menyeret anggota kuil jiwa ke dalam neraka, dia juga akan membuat Chen Ying-Er merasakan semua penderitaannya sebelum kematian, bahkan secara barbar langsung menyerangnya. Untungnya saja di momen genting, sebuah aura berwarna hijau terlihat mengelilingi tubuh si monster segel kutukan, bahkan kembali membuatnya teringat beberapa kejadian di masa lalu ketika tuannya meninggalkan mereka di area medan pertempuran. Sehingga Chen Ying-Er dapat menyimpulkan bahwa segel kutukan bukanlah orang jahat yang berpikir menyakiti anggota kuil jiwa, melainkan hanya tidak bisa mengucapkan salam perpisahan. Oleh sebab itu, untuk membalas jasa pengorbanan segel kutukan karena telah berjuang bersama kuil jiwa, Chen Ying-Er telah mengucapkan terima kasih dan tiba-tiba... Secara bersamaan dengan kemunculan Dewa Binatang, Chen Ying-Er tanpa sengaja melihat jiwa semua binatang di dalam tubuh sumber kutukan. Selain mengatakan bahwa Ying-Er telah berhasil melewati ujian darinya, sang dewa juga menjelaskan beberapa hal penting kepadanya. Selain dikatakan segel kutukan merupakan sebuah formasi gerbang pemanggilan yang membuat mereka saling terhubung satu sama lain, Ying-Er juga bisa membangun jembatan untuk berkomunikasi dengan semua jiwa binatang, sehingga bisa mengetahui isi hati mereka dan menyelamatkan seluruh jiwa. Dengan begitu akan mengakuinya sebagai tuan barunya. Dengan alasan tersebut, serta Ying-Er telah memenuhi kualifikasinya, si dewa lantas memberikan Ying-Er kesadaran ilahi untuk menghilangkan segel kutukan anggota kuil jiwa. Melihat aura hijau melonjak ke atas langit, Sui bersama Chen Hongyu beranggapan, apakah Chen Ying-Er benar-benar menyelesaikan ujian Dewa Binatang? Belum sempat berpikir lebih jauh, Chen Ying-Er terlihat menunjukkan diri menggunakan kesadaran ilahi Dewa Binatang, serta memerintahkan para roh jiwa untuk mengucapkan salam perpisahan kepada tuannya masing-masing.
是你吗？ Selain pohon suci akhirnya dapat menyembuhkan luka Rosui, transformasi Dewa Binatang juga ternyata bisa menghilangkan segel kutukan yang berada di tubuh anggota kuil jiwa. Sehingga Rosui bersama Chen Hongyu meminta seluruh anggota pemanggilan untuk mengucapkan terima kasih atas perjuangan mereka sebelumnya. Dan memohon agar semua roh jiwa beristirahat dengan tenang di alam surga. Di waktu bersamaan, Tetua Chen kembali dikejutkan melihat kelompok Hao Chen muncul di area ini sambil membawa pasukan. Di sisi lain, tepatnya di ruangan aliansi kuil pendeta, botak pelontos terlihat melaporkan kejadian menghilangnya si Masian dibawa kabur sama pesulap hijau. Meski pada awalnya, mereka sempat mengawasi orang tersebut, namun berkat sebuah kemampuan rahasia, mereka tiba-tiba saja kehilangan jejak. Mendapati laporan ini, sontak saja bikin Tetua Ling terlihat bingung. Pasalnya, semenjak kepergian botak Saitama, seluruh tim kuil penyembuh jadi lumpuh total, bahkan tidak bisa melanjutkan pelatihan. Di tengah-tengah situasi kepanikan ini, Ruosui menjelaskan bahwa Lin Xin adalah salah satu anggota dari tim pemburu iblis yang bertujuan untuk menjemputnya dan menggunakan kemampuan khusus untuk meninggalkan aliansi kuil pendeta. Meskipun begitu, Tetua Ling justru tidaklah menghiraukannya, bahkan memerintahkan para petinggi untuk mencari lokasi pemimpin kuil pendeta. Nah guys, seperti itulah alur cerita kisah perjalanan Long Hao Chen di episode 139-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener seru parah ya kan? Selain Chen Ying'er akhirnya dapat melengkapi 7 anggota pewaris dewa, dia juga berhasil menyelamatkan seluruh anggota pemanggilan dengan menggunakan transformasi Dewa Binatang. Tapi kira-kira apa yang bakalan terjadi nantinya setelah kelompok Hao Chen benar-benar lengkap ya guys ya? Apakah mereka akan menyelesaikan ujian dari Menara Kuil Aliansi? Atau si Masian justru harus kembali memenuhi syarat dari kuil pendeta? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all